Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Rahab dengan NIM 19089075, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua atau pembahasan pertemuan kedua. Yang pertama, konsep kewirausahaan. Pembahasan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menciptakan suatu inovasi baru yang memiliki manfaat bagi orang lain. Adapun konsep kewirausahaan adalah melakukan observasi lapangan. Maksudnya, sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus memperhatikan keadaan sekitar kita, mengetahui produk yang laris di pasaran, sehingga kita dapat menentukan usaha apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya, menentukan ide usaha. Setelah melakukan observasi dengan melihat keadaan pasar, kita harus menentukan ide usaha yang akan kita jalani sesuai dengan data-data yang kita peroleh dari observasi lapangan. Selanjutnya, melakukan persiapan usaha. Maksudnya, kita akan mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk membuat suatu usaha. Seperti modal usaha, kita harus membuat rencana berapa modal yang akan kita keluarkan untuk usaha tersebut, serta mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Selanjutnya, memulai usaha. Setelah mempersiapkan apa-apa yang diperlukan, langkah selanjutnya kita memulai usaha sesuai dengan usaha yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, definisi kewirausahaan. Definisi kewirausahaan atau dalam bahasa Inggris entrepreneur adalah orang yang berbakat dalam menilai jual beli produk, sehingga dia mau membeli barang tersebut meskipun belum mengetahui berapa nanti harga barang tersebut dapat terjual. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani suatu usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang besar. Beberapa pengertian kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Joko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara manfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dan yang kedua, menurut Gilles Ronald Melisser, bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Kewirausahaan adalah proses mempersepsikan atau menciptakan dan mengejar peluang ekonomi. Akan tetapi, dikatakan dalam buku tersebut bahwa proses kewirausahaan itu sendiri sulit untuk diukur. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Bapak Edi Suryanto Sugoto, bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasil berguna bagi orang lain. Yang keempat, menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, proses, dan hasil bisnis. Yang kelima, menurut Bapak Soeharto Pawiro, adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha, nilai yang mengembangkan usaha. Yang keenam, menurut Drucker, bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru dan berbeda. Dan yang ketujuh, menurut Zimmer, adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang ke-8, menurut Siswanto Sudomo, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memuaskan segala daya, dan berani mengambil resiko untuk mewujudkan gagasannya.
Dari beberapa gagasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambah nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat, dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, resiko sosial, dan akan menerima rewards berupa keuangan dan kepuasan serta kemandiri personal. Selanjutnya, syarat-syarat wirausahawan. 1. Memiliki modal berupa sarana maupun prasarana yang digunakan dalam proses produksi barang maupun jasa. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menemukan peluang dan menilai serta mengevaluasi peluang-peluang yang ada, termasuk dalam hal pengumpulan sumber-sumber daya yang dibutuhkan, serta mampu bertindak secara efektif dan efisien guna memperoleh keuntungan dari peluang-peluang tersebut. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan dalam kegiatan kewirausahaan serta dalam mengorganisasi segala sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kelima, mampu membuat rencana bisnis. Yang keenam, dapat bekerja sama dalam keadaan apapun dan dengan siapapun. Selanjutnya, menentukan model-model usaha. Model bisnis adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk menggambarkan bisnis yang ada di pikiran Anda. Blok pertama yang adalah customer segment. Customer segment berisi mengenai siapa customer Anda, produk atau layanan Anda yang akan dijual ke siapa. Idealnya, lakukan riset untuk memastikan customer segment Anda. Contoh, jika Anda menjual produk-produk fashion di online store, maka segmen yang tepat adalah anak-anak remaja. Dan yang kedua, value proposition. Blok kedua adalah value proposition, berisi produk atau layanan apa yang Anda tawarkan. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa ditawarkan. Yang ketiga, channel. Bagaimana Anda memberikan layanan Anda kepada customer? Bagaimana cara customer dapat memperoleh produk Anda? Contoh, channel adalah website atau toko tradisional. Yang keempat, customer relationship. Customer relationship menggambarkan hubungan Anda dengan customer. Yang kelima, revenue stream. Menjelaskan dari mana sumber pendapatan bisnis Anda. Apakah dari menjual produk, menjual jasa, menjual iklan, komisi, dan lainnya. Yang keenam, key resources. Menjelaskan sumber daya apa saja yang Anda butuhkan untuk memproduksi produk Anda. Misal, butuh tenaga kerja, material, uang, dan lainnya. Yang ketujuh, key activities. Key activities menjelaskan aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan Anda. Misal, Anda aktivitas packaging, branding, pemasaran internet, dan lainnya. Yang kedelapan, blok ke-8 adalah key partners. Key partners berisi siapa saja partner Anda yang harus Anda gandeng untuk bekerjasama. Misalnya Anda berjualan online. Anda mungkin memerlukan menggandeng orang-orang yang menjualkan kembali produk Anda, bank, jasa pengiriman barang, dan lainnya. Yang ke-9, cost structures. Cost structure berisi mengenai biaya-biaya apa saja yang terbentuk ketika Anda memproduksi dan memasarkan layanan atau produk jasa Anda. Yang terakhir, hukum dan etika bisnis. Istilah hukum bisnis itu terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan bisnis, di mana banyak sudah diberikan kepada kata hukum, meskipun tidak ada satu definisi pun yang dapat dikatakan lengkap dan menggambarkan apa arti hukum secara utuh. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral, yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem yang berorganisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam hukum etika bisnis adalah
norma atau aturan yang memiliki peran sangat penting dalam melakukan kegiatan bisnis untuk membentuk individu, perusahaan, dan masyarakat yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mampu menciptakan nilai yang tinggi dalam membuat suatu kebijakan dan memecahkan persoalan. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang materi pertemuan kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.